Islam datang untuk memberikan manfaat dan kemanfaatan yang besar bagi umat manusia. Yang kedua, Islam datang untuk menolak mudarat atau bahaya bagi umat manusia. Yang ketiga, Islam datang untuk menghilangkan beban atau keberatan atau kesusahan yang dipikul oleh umat manusia. Itulah kemaslahatan Islam untuk kemaslahatan umat manusia bagi dunia dan akhirat mereka. Maka barang siapa yang menerima Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya dan lapang dadanya untuk atau hatinya untuk menerima Islam, maka ia telah masuk ke jalan kemaslahatan yang demikian besar. Di antaranya adalah yang terbesar, memerdekakan umat manusia dari penyembahan kepada selain Rabb mereka. Memerdekakan umat manusia dari penyembahan kepada berhala. Kepada yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Islam memerdekakan umat manusia dari kesyirikan kepada Allah, sehingga ia hanya menyembah kepada Rabb-Nya semata, Rabb-Nya yang esa, Rabb-Nya yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka sifatkan. Itu kemanfaatan yang besar bagi umat manusia. Kalau tidak, maka ia akan terpenjara, terjajah hati, pikirannya, badannya oleh penyembahan kepada selain Rabb-Nya. Dan ia akan menjadi hina, sehina-hinanya, karena ia menyembah kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat darinya, dan tidak bisa mengijabahkan doanya. Maka Islam datang memberikan kemanfaatan yang besar dan menolak mudarat, bahaya yang besar. Karena kalau ia tetap berada di luar Islam dan menyembah Tuhan-Tuhan yang ia anggap sebagai Tuhan padahal bukan, maka ia menempuh jalan-jalan yang penuh dengan bahaya, yang membahayakan dirinya bagi dunia dan akhiratnya. Dan puncaknya adalah kekekalan di dalam api neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Perhatikan ayat yang mulia. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, huruf min di situ min libayanil jinsi, untuk memberikan penjelasan jenis,
bukan artinya min tab'id sebagian. Huruf min. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kita terjemahkan yaitu ahlul kitab semuanya. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin. Kenapa ahlul kitab tidak dikatakan musyrikin? Padahal mereka melakukan kesyirikan besar. Mereka menuhankan sebagian nabi-nabi Allah Azza wa Jal. Karena asal agama mereka yang dibawa oleh nabi mereka Islam. Lalu mereka ubah agama mereka itu. Mereka masukkan berbagai macam bid'ah ke dalam agama mereka. Dan bid'ah terbesarnya adalah penyembahan kepada manusia. Mengangkat sebagian manusia ke derajat ilahiyah, ketuhanan. Asal agama mereka. Nabi mereka membawa agama Islam. Kalau seluruh para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam membawa dinul Islam. Yang berbeda adalah syariatnya. Wal musyrikin, ini para penyembah berhala. Yang mereka buat agama berdasarkan ra'yu mereka, pikiran-pikiran mereka. Mereka anggap ini baik, ini tidak baik, dan seterusnya. Fi nari jahannam, berada di neraka jahannam. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Tegas ayat Al-Quran. Ini akidah seorang muslim dan muslimah. Sebaliknya orang-orang yang beriman, pada lanjutan ayatnya, dijanjikan jannah. Maka apabila kita telah berada di dalam Islam, hidayah Islam, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang wajib disyukuri sepanjang hayat kita. Dan tidak habis-habisnya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman. Tinggal kita menjalani keislaman kita dengan sebaik-baiknya. Mengambil keislaman kita dari Alkitab dan Sunnah. Para sahabat dahulu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka ada masalah apa saja, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, memberikan pengajaran, bimbingan, hidayah kepada mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka para sahabat mengambil agama mereka dan mereka tidak keluar dari pengambilan ini, yaitu dari Alkitab dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menentukan seseorang untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan mereka. Mereka tidak mengenal mazhab ini, mazhab itu, tidak. Tidak ada Bakri, mazhab Abu Bakar, atau Umari, mazhab Umar, atau Utsmani, atau Alawi, mazhab Utsman atau Ali, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi mereka beredar dan bertanya kepada ahli ilmu di antara mereka, mengamalkan perintah Allah,
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Kadang-kadang mereka bertanya kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Uthman atau kepada Ali atau kepada Ibnu Mas'ud atau kepada Ibnu Abbas atau kepada Huzaifah atau kepada Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum jami'an dan lain-lain. Mereka beredar itu. Tidak ada mazhab di kalangan mereka. Pokok pengambilan mereka Alkitab was Sunnah. Demikian juga masa berganti dengan masa tabi'in. Mereka mengambil dari Alkitab was Sunnah ala fahmi sahabah, atas pemahaman para sahabat. Terus sampai masa kepada tabi'ut tabi'in, begitu. Dan para a'immah. Karena menurut mereka tidak boleh seseorang menentukan seseorang untuk diikuti dalam kehidupannya, kehidupan beragamanya, sepanjang hayatnya, kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menentukan seseorang, yaitu Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diikuti sepanjang hayatnya. Tidak boleh orang lain selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu prinsip mereka. Prinsip para sahabat itu. Tegak dengan itu. Kalau mereka tidak tahu, mereka tanya kepada ahli ilmu di antara mereka. Dan mereka tidak menentukan harus itu juga. Kapan pernah tercatat ada mazhab ini, mazhab itu? Enggak ada. Apa mazhabnya Imam Abu Hanifah? Imam pertamanya. Ada mazhabnya? Ya. Mazhabnya Alkitab was Sunnah, mereka ambil. Beliau mengambil. Begitu juga Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan lain-lain. Karena ahli ilmu bukan hanya 4 orang, 5 orang, 6, 7, tidak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat yang mulia ini membagi manusia menjadi 2 bagian. Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala membagi di ayat yang mulia ini, membagi manusia menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama ahlul dzikr, ahlul ilm, wajib berbicara tentang din, menyebarkan agama Allah dan yang berkaitan dengannya. Bagian yang kedua, orang-orang yang tidak mengetahui, dan ini yang terbanyak. Bagian yang pertama dinisbahkan, dibandingkan dengan bagian yang kedua sedikit. Ahlul dzikr. Bagian yang kedua ini orang-orang umum. Maka kita harus tahu di mana kita berada. Apakah kita berada di bagian yang pertama, ahlul dzikr, atau kita berada di bagian yang kedua? Kalau kita berada di bagian yang pertama, maka kewajiban kita mengajar, menyebarkan ilmu, ad-da'wah ilallah. Kalau kita berada di bagian yang kedua, maka kewajiban kita belajar, mengajar. Dan ini yang tidak diketahui oleh umat Islam sebagiannya. Sehingga bagian yang kedua ini tampil mengajar agama, berdakwah, padahal mereka jahil. Apalagi di dunia media sosial, antum lihat siapa saja berbicara, orang-orang yang jahil. Dia tidak tahu ada ayat yang mulia ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia menjadi 2. Yang alim dan yang tidak alim.
menunjukkan alangkah besarnya ilmu itu di dalam Islam. Bukan main-main. Seorang harus mengenal dirinya, siapa saya ini? Kalau saya ini umumnya umat manusia, di bagian yang kedua, maka dia belajar kepada ahli ilmu. Ahlul dzikr, orang-orang yang paham akan agama Allah jalla dzikruhu. Nah, apa yang tadi saya jelaskan diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis-hadis yang beliau bawakan. Jadi dasar-dasar pokok di dalam Islam. Ada akidahnya, pembicaraan tentang akidah, tentang manhaj, tentang adab dan akhlak, tentang peribadatan dan seterusnya. Mari kita baca satu dua hadisnya. Kita akan memasuki hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas, itu ada kurung kotak. Perhatikan yang memiliki kitabnya. Itu tambahan dari saya. Mengikuti teks asli di Sahih Muslim. Saya berikan tambahan. Nanti saya jelaskan. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dhakara, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma dhakara ar-rajula يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, menceritakan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan dia tidak akan menerima kecuali yang tayyib, yang baik-baik saja. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana dia, Allah, telah memerintahkan para rasul. Maka dia, Allah, berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku dengan apa-apa yang kamu kerjakan Maha mengetahui. Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa-apa yang kami telah rizkikan, berikan kepada kamu. Kemudian beliau, yakni Nabi SAW, menyebut-nyebut seseorang yang telah mengadakan perjalanan atau safar yang jauh, dengan rambut yang kusut masai dan berdebu, seraya mengangkat kedua tangannya ke langit, yamuddu yadayhi, lalu dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku. Nabi SAW bersabda, sedangkan makanannya haram dan minumannya pun haram, serta pakaiannya haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah doanya dapat dikabulkan untuknya? Imam An-Nawawi berkata, hadis ini riwayat Muslim.
Ini seluruhnya apa yang dibawakan oleh An-Nawawi. Selanjutnya adalah keterangan dari saya, gitu di kitab ini ya. Karena saya yang menerjemahkan dan saya yang mengomentari hadis-hadisnya, memberikan penjelasan, dan saya yang memberikan sedikit keterangan tentang faedah dari sebagian hadis. Lalu saya mengatakan hadis ini sahih dan mengikuti Imam An-Nawawi, riwayat Muslim. Kemudian ini saya berikan nomor, ini penomoran dari saya. Selain itu saya memberikan tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya berikan hadis ini selain diriwayatkan Muslim, maka dia juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Kemudian saya mengatakan tambahan lafaz dalam kurung kotak tadi, ya ayyuhan nas. Lafaznya ayyuhan nas. Lafaznya ayyuhan nas. Ya. Pada awal hadis dari saya, menukil dari asal riwayat Muslim. Karena hadis riwayat Muslim. Kemudian saya mengatakan di dalam semua riwayat yang tersebut di atas, riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Ahmad serta Ad-Darimi radhiyallahu anhum, tertulis fa anna yustajabu lidzalik. Ini perbedaannya. Sedangkan lafaz yang dibawakan An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, fa'anna yustajabu lahu. Berarti perbedaannya di lahu atau lidzalik. Ya. Adapun lafaz lahu barangkali terdapat dalam sebagian naskah Muslim yang ada pada Al-Imam. Karena naskah Muslim yang ada sekarang ini, demikian juga At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi radhiyallahu anhum, itu tertulis lidzalika. Fa anna yustajabu lidzalika. Lafaz lahu tidak ada. Tetapi berhusnudzan terhadap al-imam karena beliau imam ahlul hadis dan itla'nya tentu melampaui para pelajar seperti saya, bahkan melampaui para ulama. Barangkali terdapat pada sebagian naskah Sahih Muslim yang ada pada beliau, Kemudian dilanjutkan, Imam Tirmidzi setelah meriwayatkannya, seperti kebiasaan beliau, apabila meriwayatkan sebuah hadis, maka beliau memberikan komentar mengenai derajat hadis tersebut, mengenai siapa rawi ini, rawinya lemah atau tidak, dan seterusnya, banyak sekali. Karena beliau termasuk dari murid terbaik Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. Sesungguhnya kami hanya mengenalnya dari hadis Fudail bin Marzuq. Lalu saya memberikan komentar. Dan saya mengatakan, para perawinya thiqah, yakni terpercaya dan kuat dari perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Fudail bin Marzuq dari perawi Muslim dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan itu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Dikatakan Ashabus Sunan, pemilik kitab Sunan, 4 orang. Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu Ashabus Sunan. Walaupun kitab Tirmidzi itu lebih tepat namanya kitab Jami'. Al-Hafiz Ibnu Hajar yang saya maksud, mengatakan bahwa rawi ini saduqun yahim. Saya tidak terjemahkan karena ini istilah hadithiyah. Yakni benar dianya, saduq, martabatnya hasan.
Tetapi kadang-kadang dia suka waham, ragu, tidak tepat sasaran. Itu waham. Tadinya dia mau ke masjid Ukhuwah tujuannya, tapi ke masjid yang lain. Nah, itu dia. Waham. Tetapi Az-Zahabi mengatakan rawi ini thiqah. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya tentang Fudail bin Marzuq, Sufyan menjawab rawi ini thiqah. Demikian juga Asy-Syafi'i, Al-Imam pernah mengatakan, ya, aku mendengar Sufyan bin Uyainah, gurunya, berkata Fudail bin Marzuq thiqah. Berarti ada dua orang Sufyan, Sufyanani, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah mengatakan rawi ini thiqah. Ahmad bin Hanbal, Al-Imam, juga mengatakan saya tidak mengenal Fudail kecuali kebaikan. Yani saya tidak tahu dia kecuali dia orang baik. Ya, pujian. Ya'qub bin Sufyan mengatakan thiqah. Yahya bin Ma'in dalam sebagian riwayat darinya mengatakan thiqah. Dalam riwayat yang lain mengatakan la ba'sa bihi. Bukhari mengatakan muqaribul hadis. Abu Ahmad bin Adi terkenal dengan nama Ibnu Adi berkata arju annahu la ba'sa bihi. Perkataan Bukhari dan Ibnu Adi menunjukkan bahawa rawi ini saduq. Kemudian saya mengatakan adapun perkataan An-Nasa'i bahawa Fudail bin Marzuq dhaif tidak dapat diterima karena beliau tidak menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. yakni seorang imam apabila melemahkan rawi dari sebagian rawi tetapi dia tidak menjelaskan apa sebab kelemahannya. Kenapa? Maka tidak bisa diterima. Abu Hatim ketika ditanya oleh anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim mengenai Fudail bin Marzuq, beliau menjawab saduqun salihul hadis yahimu katsiran yuktabu hadisuhu gitu. Saya juga tidak menerjemahkan karena istilah hadisiyah barangkali para pelajar yang mendalami ilmu hadis mengetahuinya. Kemudian ditanya kembali oleh anaknya, apakah ia Fudail dapat dijadikan hujjah? Beliau menjawab tidak. Lalu saya mengomentari seperti ini. Perkataan Abu Hatim yahimu katsiran tidak dapat diterima karena ia memerlukan pembuktian ilmiah hadisiyah dari hadis-hadis Fudail. Jika dikatakan banyak sekali wahamnya, harus ada buktinya mana saja. Ini perkataan secara umum, kalau itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak mempedulikannya. Beliau hanya mengatakan sebagaimana kami nukil di atas, saduqun yahim, tanpa katsiran. Seperti yang dikatakan Abu Hatim. Kemudian, ini perkataan saya. Perkataan waham terhadap perawi thiqah atau saduq tidak menghalangi atau menafikan kesiqahannya atau saduqnya. Karena berapa banyak dari perawi thiqah, termasuk Fudail bin Marzuq, yang telah waham dalam sebagian hadisnya. Ringkasnya, Fudail bin Marzuq thiqah dengan sedikit waham pada sebagian hadisnya. Karena ia telah disiqahkan oleh para pembesar ahli hadis, sebagaimana dikatakan oleh dua orang Sufyan, dua orang yang bernama Sufyan dari imam besar kaum muslimin ahli hadis, ahlul athar, itu Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Dan juga Ya'qub bin Sufyan serta Ibnu Ma'in dalam sebagian riwayat darinya, dan Az-Zahabi. Kemudian Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash, beliau mengatakan Fudail bin Marzuq thiqah, atau tidak turun dari martabat saduq sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in dalam sebagian riwayatnya, Ibnu Adi dan Al-Hafidh. Maka ketika Fudail martabatnya thiqah atau saduq, dengan sendirinya ia dapat dijadikan hujjah. Ini untuk menolak perkataan Abu Hatim. Ya.
Terusnya ya. Ini saya panjang mengomentarinya karena sebagian imam melemahkan Fudail bin Marzuq tetapi tanpa hujjah. Tanpa hujjah maksudnya tanpa menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Itu pertama. Kemudian ada yang menjelaskan sebab kelemahannya tapi berlebihan. Seperti mengatakan yahimu kathiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Fudail bin Marzuq telah disikohkan oleh imam-imam ahlul hadis seperti Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain. Menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Dan yang terakhir mensahihkan hadis ini Imam Muslim karena ia membawakan dari dalam kitab sahihnya yang menunjukkan bahwa ia mensahihkan hadis ini. Nah, di antara faedah dari hadis yang mulia ini saya catat pertama bahwa salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna, walillahil asma'ul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang husna. Semua nama Allah husna, baik. Dan ia, nama-nama Allah itu termaktub di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu wajib kita imani apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia memberikan nama kepada dirinya seperti Al-Qadir, Al-Alim, Ar-Rahim, Ar-Rahman dan seterusnya. Di antaranya di dalam hadis Nabi SAW, dan ini wajib kita imani, memberikan nama kepada Allah, Innallaha Tayyib. Tayyib adalah salah satu nama dari nama Allah yang artinya baik dan penuh dengan kebaikan dan memberikan kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Doa mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Itu Nabi SAW menceritakan seseorang yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya ke langit. Gitu. Kadang-kadang angkat tangan seperti ini, Nabi sampai terlihat ketiaknya. Kadang-kadang beliau setentang dengan bahu. Akan tetapi orang tersebut tidak dikabulkan doanya karena makanannya, minumannya, pakaiannya, dan diberi makan dari barang yang haram atau hasil yang haram. Dari hadis ini keluar hukum sunnah berdoa mengangkat tangan. Angkat tangan. Meminta kepada Allah. Allah ada di atas sana. Yang ketiga, sunnah berdoa dengan mengangkat kedua tangan tadi ya. Yang keempat, menunjukkan bahwa kedua telapak tangan ketika berdoa menghadap ke langit, bukan ke wajah. Perhatikanlah sabda Nabi SAW, orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini. Karena Allah ada di atas langit. Di atas arsy-Nya. Di atas sekalian makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih istiwa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman di awal-awal surat Thaha, Ar-Rahman, dia istiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk Allah terbesar, tertinggi. Tidak ada yang lebih besar dari arsy. Dan Allah di atasnya. Tetapi Allah tidak tergantung dengan makhluknya.
Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Allah istiwa, tidak sama istiwanya dengan istiwa kita. Allah istiwa sesuai dengan kebesaran, kemuliaan, keagungan dan ketinggiannya. Istiwa, istiwa. Itu sifat fi'liyah Allah, sifat perbuatan Allah. Allah telah memilih untuk istiwa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tetapi Jahmiyah dan Mu'tazilah dari firqah-firqah sesat dan sebagian manusia terperangkap, terpenjara oleh firqah-firqah sesat ini sehingga mereka mengikutinya, mengingkari Allah berada di atas langit dengan zatnya. Di atas langit maknanya di atas arsy, di atas sekalian makhluknya. Ba'inun min khalqihi, kata ulama, terpisah dari makhluknya. Yakni Allah tidak berada di bawah makhluknya. Allah tidak bersama makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan Jahmiyah, dikatakan Mu'tazilah. Allah fi kulli makan. Allah berada di segala tempat. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Berarti Allah ada di jalan-jalan, di pasar-pasar. Maha suci Allah subhanahu. Allah katakan dia istiwa dengan zatnya di atas arsy. Ayat pertama itu. Dan 6 ayat selanjutnya Allah mengulang-ulang di beberapa surat. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah istiwa 'alal 'arsy. Dan sifat bagi zat Allah al-'ulu, tinggi. Itu sifat zatnya. Allah selalu di pihak di atas, yang maksud di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas sekalian makhluknya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menguji keimanan seorang budak perempuan yang terkenal dengan nama hadis jariyah. Dan hadis ini sangat berat sekali bagi ahli bid'ah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikutinya, yang terkena kerancuan kesesatan mereka. Muram dan masam muka-muka mereka mendengar hadis ini. Karena hadis jariyah ini hadis yang menjelaskan Allah dengan zatnya berada di atas langit, di atas arsy, di atas sekalian makhluknya, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan siapapun juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di mana Allah? Segera budak perempuan itu menjawab, fis sama. Huruf fi di situ bermakna ala. Begitulah dalam bahasa Arab. Seperti tadi saya jelaskan huruf min, ada huruf min ini, min itu, begitu ya. Huruf fi di sini maknanya ala. Jadi ala sama, di atas langit. Yang dimaksud di atas arsy, di atas sekalian makhluknya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man ana? Siapa saya ini? Saya ini siapa? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bersabda kepada tuannya, pemilik budak perempuan ini, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan ia karena ia seorang wanita mukminah.
Menunjukkan orang yang tidak mengiktikadkan seperti budak perempuan ini, dia bukan mukmin dan mukminah. Kalau dia telah ditegakkan hujjah dan dijelaskan dan syubhatnya disingkap yang ada di kepala-kepala mereka. Oleh karena itu orang berdoa begini. Sebagian imam ahlus sunnah berhujjah kepada ahli bid'ah untuk menunjukkan bahawa Allah di atas langit, doa-doa kaum muslimin dengan telapak-telapak tangan mereka ke atas, bukan ke bawah. Atau menghadap begini, tidak, ke atas mereka dia begini. Dia minta sama Allah yang ada di atas. Sebagian imam ahlu sunnah, sebagian imam saya lupa namanya, berhujjah kepada ahli bid'ah bahawa Allah fis sama', doa-doa manusia yang mengadahkan tangannya, kedua telapak tangannya ke atas ini, dia minta. Lebih dari itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis sahih riwayat al-Imam Abu Daud pernah mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akuffikum wa la tas'alu bi dhuhurihim." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah dengan telapak-telapak tangan kamu. Dan jangan dengan punggungnya. Ini. Orang meminta. Antum minta sama orang begini? Ya, minta lagi. Hadis, ada hadis. Berarti sebagian imam itu barangkali membaca hadis ini, dia berhujjah pada ahli bid'ah. Doa-doa manusia, khususnya kaum muslimin, yang menunjukkan Allah ada di atas langit, tidak ada di mana-mana. Allah zatnya ada di atas langit, di atas arsy-Nya, dia istiwa 'alal arsy. Di antara dalilnya, hujjahnya, doa-doa manusia dengan telapak-telapak tangan mereka ke atas ini, bukan begini, bukan begini, ke atas. Ya Rabbi, ya Rabbi. Orang itu kan, yamuddu yadayhi ila as-sama', ini ada hadisnya. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. Dia mengangkat, ya muddumat, memanjangkan tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tidak diijabahkan oleh Allah. Berarti ada doa yang tidak diijabahkan. Padahal Rabbuna mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabb kamu, mintalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Tentunya dengan syarat orang itu tidak diijabahkan, nanti akan kita bahas, karena pemakan yang haram. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Kemudian saya mengatakan, adapun mengumpulkan dan merapatkan kedua telapak tangan dan keduanya menghadap ke wajah, tidak datang dalil atau hadisnya kecuali dari hadis-hadis dhaif, sepanjang yang kami, yakni saya, ketahui. Rapat ini hadisnya dhaif. Dhaif. Gini, dhaif. Hadisnya dhaif. Ya. Yang sahih ini hadisnya Muslim. Yamuddu yadayhi ila as-sama', begitu. Yang sahih lagi ada dalam Sunan Abi Daud tentang bahu. Umumnya doa-doa seperti itu. Adapun mengumpulkan gini, seperti umumnya kaum muslimin, kita lihat dia gini doa.
Hadis dhaif. Dan lafaz begini tidak warid dalam hadis, tapi sebagian ulama yaitu Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya-nya meriwayatkan bil makna, dia katanya merapat begini. Ya. Oh. Itu. Padahal teks hadisnya hanya menghadap muka gini, hadap muka. Itu dhaif. Barangkali dia meriwayatkan bil makna, wallahu a'lam. Tetapi itu hadis lemah sepanjang yang saya teliti ketahui dari hadis-hadis. Yang sahih hadis ini riwayat Muslim, yang sahih lagi riwayat Abu Daud, dia menadahkan tangan, telapak tangan ke langit. Ya kan umumnya ya kaum muslimin dia gini doa gitu. Mudah-mudahan diijabahkan Allah, khusyuk doa gitu. Tapi salah dia dalam ini tangannya, beramal dengan hadis dhaif. Ya tentu dia tidak tahu, diberi uzur, tidak tahu. Yang kelima, bertawassul di dalam berdoa dengan nama Allah, nama dan Allah Subhanahu wa taala, seperti ya Rabbi, ya Rabbi. Rabb itu nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya. Antum mau minta apa? Kita mau minta apa? Minta rizki, cari nama Allah yang Maha Pemberi rizki. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razik. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah hamba rezeki yang baik dan halal. Atau antum meminta apa? Antum mau minta apa? Jodoh yang baik misalnya. Ya Wahhab, ya Wahhab, wahai yang Maha Pemberi. Innaka antal Wahhab, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Berikanlah hamba jodoh atau pasangan yang baik. Pakai nama Allah Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, yang Maha Pemberi. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam minta kerajaan yang orang lain tidak diberikan kerajaan seperti itu. Kemudian dia tutup dengan nama Allah Al-Wahhab. Ya. Yang keenam, perintah makan dan minum dari zat yang halal dan dari hasil yang halal. Zatnya, makanannya halal. Ya, zat makanannya halal. Juga dari hasil yang halal. Ketujuh, larangan makan dan minum dari zat yang haram seperti babi dan khamr dan dari hasil yang haram. Yang kedelapan, salah satu syarat diterimanya doa ialah dengan makan dan minum dari zat dan hasil yang halal. Kesembilan, salah satu dari sekian sebab tidak diterimanya doa seseorang karena makanannya dan minumannya serta pakaiannya dari yang haram atau diberi makan dari yang haram. 4 perkara ini sebagai penghalang diterimanya doa seseorang. Ada kecuali. Ya. Kita bertamu ke rumah kawan atau sanak keluarga yang dia penghasilannya dari yang haram. Dari yang haram atau umumnya. Tentu kita disuguhkan minuman, hidangan sebagai apa? Sebagai tetamu. Bolehkah kita makan? Boleh. Karena kedudukan kita sebagai tetamu. Boleh.
Atau kita diberi makan oleh sebagian yang orang-orang non-muslim misalnya, yang dia penghasilannya kita tahu menyimpang dari syariat Islam, riba misalnya, kita diberi hadiah apa sebagai kenalan atau apa. Boleh tidak kita terima? Jawabnya boleh. Ya, diberi, karena Nabi SAW diberi hadiah oleh sebagian raja-raja kufar. Raja-raja kufar memberikan hadiah, dan mereka tentu penghasilannya dari yang haram. Hadiah diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika seorang wanita Yahudiyah mengundang Rasulullah makan kambing, daging kambing di rumahnya, beliau datang dan makan, dan daging itu sudah diberi racun. Ini kan saya bawakan di sini. Ya. Saya bawakan halaman 64, silakan buka. Dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW ketika beliau diundang makan dan dihadiahkan daging kambing yang telah diberi racun oleh orang Yahudi, dan beliau bersama para sahabat mengabulkannya. Padahal umumnya penghasilan Yahudi adalah dari riba. Itu nas Al-Quran. Orang-orang Yahudi pertamalah yang mengadakan riba itu. Dan penghasilan mereka riba, dan mereka selalu memakan uang yang haram. Sampai pada hari ini bank-bank besar konvensional itu dunia dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudilah yang menyebarkan riba itu dan menawan manusia dalam jual beli riba itu. Ya, kemudian saya katakan, bacalah kisahnya dalam Sahih Bukhari nomor sekian dari hadis Abu Hurairah bersama penjelasan Al-Hafidh dalam Al-Fath. Di antaranya beliau di sini Imam Bukhari mengatakan, memberikan judul bab di kitab sahihnya, dibolehkan memakan makanan ahli kitab dan menerima hadiah dari mereka. Ini fikih kaum salaf. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya pada bagian Kitabul Hibah bab ke-28, beliau memberikan judul bab dibolehkan menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Padahal penghasilan orang-orang musyrik tidak terikat dengan hukum halal haram. Yang halal yang haram dia, mereka tidak kenal hukum halal haram. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis sebagai hujjah dan dalilnya. Beliau di sini Imam Bukhari, di antaranya hadis Anas bin Malik. Anas berkata bahwasanya seorang perempuan Yahudi pernah datang kepada Nabi SAW memberikan daging kambing yang telah diberi racun. Maka beliau pun memakannya, tetapi tidak sampai menelannya, belum sempat ditelan. Ya, karena diberitahukan bahwa itu ada racunnya. Sebagian sahabat sempat memakannya, wafat. Adapun Nabi SAW tidak membalas menghukum wanita itu. Tetapi ketika para sahabat sebagiannya wafat, mati karena racun, maka wanita itu dihukum. Itu dihukum, itu yang saya ketahui. Dan seterusnya sebagaimana kisahnya diterangkan dalam hadis Abu Hurairah. Ya, ini dalil karena kedudukannya sebagai tetamu, sebagai orang yang diberi hadiah. Bagaimana dengan istri dan anak-anak yang penghasilan suaminya atau bapaknya sebagiannya atau secara keseluruhan dari hasil yang haram menurut syariat Islam? Walaupun misalnya bapaknya itu belum tahu atau suaminya itu belum tahu atau sudah diberitahu tetapi ada syubhat. Bagaimana seorang istri yang dia tidak punya uang, dia diberi nafkah oleh suaminya dan anak-anak pun diberi nafkah oleh ayahnya, sedangkan ayahnya penghasilannya seperti itu. Bolehkah dia menerimanya? Jawabnya boleh, karena kedudukannya sebagai istri dan sebagai anak yang diberi nafkah, kecuali dia memiliki uang selain dari uang suaminya, tetapi terbatas hanya pada nafkah saja.
tidak meminta yang lain-lain, khusus nafkah. Dia tahu suaminya penghasilannya haram, asal dan nafkah saja untuk dia tegak dalam kehidupan ini, makan dan minumnya, pakaian, tempat tinggal, dan itu. Selebihnya dia menjaga diri. Begitu juga anak-anak, sampai mereka mempunyai penghasilan yang selain dari penghasilan suaminya. Itu boleh. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan berkaitan dengan hadis ini, diberi makan dari uang yang haram, gimana? Ya, begitulah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.